Shalom, damai dari Allah menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian pada hari Rabu tanggal 6 April tahun 2022 bersama dengan saya Pendeta Retna Hawini Calvin Agu. Bagian firman Tuhan yang mau saya sampaikan dalam renungan harian pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang kelima, yang saya bacakan demikian. Sabda Allah berkata, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Amin. Tema renungan harian kita hari ini adalah cermin emas. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum ketika surat ini ditulis dan dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, pada saat itu keadaan kehidupan jemaat Korintus masih belum stabil. Karena itu Rasul Paulus merasa khawatir jika ia membiarkan jemaat Korintus itu dalam diamnya. Rasul Paulus melihat bahwa jemaat yang ada di Korintus memang kontroversial. Artinya di satu pihak mereka begitu menunjukkan gairah rohani yang sangat luar biasa, terutama dalam kehausan akan karunia-karunia roh yang spektakuler. Tetapi di lain pihak kehidupan moral mereka sangat duniawi. Keterbukaan mereka kepada pengajar-pengajar palsu membuat mereka ada dalam bahaya, yaitu mereka tidak bertahan dalam imannya. Karena itu surat Rasul Paulus ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan kehidupan jemaat Korintus pada saat itu. Rasul Paulus meminta kepada jemaat Korintus agar mereka menguji sekaligus menyelidiki diri mereka sendiri. Mengapa Rasul Paulus meminta mereka untuk menguji diri pada saat itu? Yang pertama, karena hal itu dianggap perlu dan harus untuk mereka lakukan. Karena kehidupan beriman merupakan perjuangan seumur hidup. Ada banyak kemungkinan yang bisa membuat mereka kehilangan imannya untuk tetap bertahan di dalam iman yang murni dan benar kepada Tuhan. Maka mereka harus bersandar kepada pertolongan dan kuasa dari Tuhan. Kemudian yang kedua, jemaat Korintus perlu untuk menguji diri agar tidak bergeser dari kehidupan imannya, yaitu kesadaran akan identitas diri sebagai manusia baru. Manusia baru yang memiliki Kristus di dalam hati, dan mereka boleh berada di dalam Kristus yang hidup itu. Bila mereka melupakan identitasnya di dalam Kristus, maka mereka akan dengan mudah dipengaruhi oleh dunia, sehingga identitas mereka bisa menjadi kabur. Oleh karena itulah Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan sekaligus meminta kepada mereka supaya mereka menguji dirinya sendiri. Apakah mereka masih benar-benar berakar di dalam imannya kepada Tuhan, atau mereka masih
meragukan kekuatan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka saat itu. Hal itu hanya bisa terjawab dengan benar jika mereka bersedia untuk menguji diri mereka sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Ada satu pertanyaan yang menarik melalui perkataan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, tentu apabila kita mau menguji diri kita sendiri. Menguji diri adalah cermin emas yang bisa dilihat dalam kebenarannya. Uji adalah meneguhkan kembali apa yang sudah kita ketahui di dalam kehidupan kita tentang karya terbesar Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang selalu menguji imannya dan menyelidiki dirinya akan melihat dirinya sendiri secara objektif. Apa yang baik maupun apa yang buruk. Tentunya hal itu, apa yang baik, apa yang buruk yang ada pada diri kita. Kemudian setelah itu kita dapat mengambil langkah untuk bagaimana kita memperbaikinya, sehingga hasilnya menjadi baik. Sehingga hasilnya kita semakin diperbaharui dalam hidup ini. Untuk semakin kuat di dalam iman, untuk lebih tahan uji dalam segala hal, walaupun sebenarnya dengan jujur kita mengakui ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi, yang bisa membuat iman kita menjadi kabur di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita membangun kebiasaan untuk menguji diri dengan menyelidiki diri kita sendiri. Karena orang yang selalu bersedia untuk memeriksa dirinya sendiri adalah orang yang selalu siap dan waspada terhadap hal-hal yang bisa mengaburkan imannya kepada Tuhan. Selalu memeriksa diri ini ibarat seseorang yang rajin untuk membersihkan rumahnya dari debu dan juga sampah. Amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk boleh bersama-sama menaikkan doa kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami yang rahmani. Sungguh Engkau adalah kebanggaan di dalam kehidupan kami. Engkau penuh kasih dan setia dalam memimpin dan membimbing kami. Segala sesuatu yang salah dan tidak baik, Tuhan terus menuntun kami supaya menjadi pribadi yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh diperdengarkan kepada kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk dapat menyelidiki hati kami dan diri kami masing-masing di hadapan Tuhan. Perbaharuilah kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkenan dan yang selalu diperkenankan oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, ajarlah setiap kami untuk mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan terjadi dan ada dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya.
Ajarlah kami untuk bersyukur atas setiap pergantian hari dan musim dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk siap menerima warna hidup ini yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Teguhkanlah iman dan harap kami selalu kepada Tuhan, agar kami tidak menjadi pribadi yang lemah dan mudah berputus asa. Ini kami Tuhan, dengan segala asa dan harap kami, dengan segala cita-cita dan rencana kami, dengan segala apa yang kami miliki, pada saat ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati selalu. Shalom.